Perkenalkan, nama saya Trinis Natali Burmanulang. Pada video ini saya akan menjelaskan 10 paper yang saya review mengenai monitoring persediaan barang berbasis IoT. Topik ini saya pilih karena IoT dapat membantu usaha memantau stok secara otomatis, real time, dan lebih akurat. Baiklah, judul pertama yaitu rancang bangun sistem monitoring stok miniatur berbasis IoT menggunakan sensor ultrasonik dan load cell. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pemantauan stok barang secara otomatis berbasis Internet of Things atau IoT dengan memanfaatkan sensor ultrasonik dan sensor load cell. Mengapa dilakukannya? Banyak perusahaan masih menghitung persediaan secara manual yang memakan waktu, tenaga, dan rawan salah. Karena itu dibutuhkannya sistem otomatis yang mampu menampilkan data stok secara langsung dan online untuk mempercepat pemesanan ulang serta mencegah kekurangan dan kelebihan stok. Bagaimana melakukannya? Komponen utamanya ada Node MCU ISP8266 sebagai pusat pengendali, sensor ultrasonik HCSR04 untuk mengukur volume benda cair berdasarkan jarak pantulan gelombang suara, load cell 5 kg tambah HX711 untuk menghitung jumlah barang padat berdasarkan berat. Proses kerja, sensor mengukur berat dan volume barang, Node MCU mengkonversi data ke satuan yang sesuai atau inch atau mililiter. Data yang dikirim via WiFi dan disimpan di MySQL. Yang keempat, hasil pengukuran ditampilkan di data dashboard web lewat lengkap dengan laporan stok dan transaksi. Apa manfaatnya? Yang pertama, mempercepat proses stok opname. Yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan melalui sensor otomatis. Yang ketiga, memudahkan pemantauan stok secara real time. Yang keempat, menghemat kebutuhan tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan akurasi data gudang untuk mendukung keputusan logistik dan inventory. Apa hasilnya? Sensor ultrasonik memiliki rata-rata error 5,5% pada pengukuran cairan. Yang kedua, load cell menunjukkan error rendah 0,7% dan 0% di web. Yang ketiga, pengukuran data ke web rata-rata membutuhkan 17 detik. Yang keempat, sistem menampilkan stok padat dan cair secara real time dengan sinkronisasi otomatis. Judul yang kedua, perancangan sistem monitoring stok minuman di vending machine berbasis IoT. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem monitoring stok minuman pada vending machine berbasis Internet of Things atau IoT. Mengapa dilakukannya? Sistem stok vending machine masih manual sehingga memakan waktu, biaya, dan menyebabkan kehilangan penjualan saat stok habis tanpa diketahui. Teknologi IoT membuka peluang untuk pemantauan stok jarak jauh secara otomatis, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menerapkan IoT sebagai solusi efisien dalam monitoring stok minuman. Bagaimana melakukannya? Adapun komponen utamanya, ISP32 cam sebagai pengendali dan pengirim data. Yang kedua, sensor fotodiode untuk mendeteksi jumlah botol. Yang ketiga, motor DC sebagai pendorong botol. Yang keempat, aplikasi Blink untuk menampilkan hasil monitoring pada smartphone. Proses kerjanya, yang pertama, sistem dimulai dari pendeteksian botol di rak. Yang kedua, pendorong botol keluar dari motor. Yang ketiga, perhitungan stok oleh sensor. Yang keempat, pengiriman data dan foto ke aplikasi Blink melalui koneksi Wi-Fi. Apa manfaatnya? Yang pertama, memudahkan pemantauan stok tanpa harus datang ke lokasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi pengecekan manual. Yang ketiga, mengurangi potensi kerugian akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian stok. Yang keempat, mendorong penerapan teknologi IoT pada sistem penjualan otomatis. Apa hasilnya? Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem monitoring stok minuman berbasis IoT berjalan dengan baik dan layak digunakan. Semua komponen berfungsi sesuai perancangan. Data jumlah botol dan foto kondisi stok dapat dikirim dan ditampilkan secara real time di aplikasi Blink. Sistem juga dapat bekerja otomatis dan stabil meskipun terkadang dapat sedikit terlambatan data akibat koneksi internet. Judul yang ketiga, rancang bangun alat monitoring dan pendataan stok inventory barang berbasis Internet of Things. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun alat monitoring serta pendataan stok barang berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan teknologi RFID dan microcontroller ISP8266. Mengapa dilakukannya? Pencatatan manual sering menimbulkan ketidaksesuaian data dan keterlambatan seperti pada penyimpanan peralatan event di Hotel Conrad Bali, sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan alat. Oleh karena itu, diperlukannya sistem otomatis yang lebih cepat, akurat, dan real time untuk mengelola stok. Bagaimana melakukannya? Komponen utamanya, microcontroller Node MCU ISP8266 untuk koneksi internet dan pengolahan data, RFID reader atau FFRC522 untuk membaca tag barang. Yang ketiga, NVC tag sebagai identitas unik setiap barang. Yang keempat, 2 push button sebagai tombol fungsi atau peminjaman dan pengembalian barang. Yang kelima, LCD 12C 16x2 untuk menampilkan status hasil pembacaan. Yang keenam, EEPROM agar data tetap tersimpan walau alat tidak dialiri listrik. Proses kerjanya, yang pertama, pengguna memindai ID card untuk identitas. Yang kedua, push button digunakan untuk memilih barang keluar atau masuk. Yang ketiga, barang dipindai dengan RFID dan data dikirim ke MySQL melalui ISP8266. Informasi ditampilkan real time pada LCD dan website. Data juga dapat diakses melalui Excel untuk pencatatan tambahan. Apa manfaatnya? Yang pertama, menambahkan wawasan terkait pengembangan sistem monitoring berbasis IoT. Yang kedua, menjadi contoh integrasi RFID microcontroller dan database untuk sistem inventaris. Yang ketiga, mempermudah pengecekan serta pengawasan stok. Yang keempat, mengurangi risiko kehilangan karena pencatatan kurang akurat. Yang kelima, mempercepat pencatatan dan pelaporan stok secara otomatis. Apa hasilnya? Yang pertama, akurasi pembacaan RFID mencapai 100% pada 30 pengujian. Yang kedua, rata-rata waktu pengiriman data ke database sekitar 13 detik. Yang ketiga, pengiriman dan menampilkan data real time tanpa error. Yang keempat, tingkat keberhasilan pengecekan barang mencapai 100%. Judul yang keempat, alat pendeteksi stok barang berbasis IoT untuk UMKM dengan sensor ultrasonik dan kamera. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat pendeteksi stok berbasis Internet of Things yang dapat digunakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, atau menengah, atau bisa disebut UMKM, untuk memantau jumlah persediaan barang secara real time. Mengapa dilakukan? Penelitian ini dilakukan karena banyak UMKM masih kesulitan menerapkan digitalisasi, khususnya dalam manajemen gudang. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan stok, mempercepat pengambilan keputusan, serta membantu UMKM bersaing di era industri 4.0 dengan biaya investasi yang rendah. Bagaimana melakukannya? Komponen utamanya, yang pertama ada Arduino Uno sebagai pengendali utama, yang kedua sensor ultrasonik untuk mengukur jarak stok dan pada rak, yang ketiga sensor inframerah untuk mendeteksi keberadaan objek, yang keempat LCD 16x2 sebagai penampil data stok,
Yang kelima node MCU ESP822 sebagai modul koneksi internet. Proses kerjanya sensor ultrasonik dan inframerah mendeteksi kondisi stok pada rak. Arduino Uno memproses data sensor, informasi stok ditampilkan di LCD dan dikirimkan ke Google Sheet. Pengujian dilakukan pada 2 produk dengan 30 percobaan. Data dianalisis menggunakan uji reliabilitas statistik. Apa manfaatnya? Yang pertama, memberikan solusi digitalisasi stok yang terjangkau bagi UMKM. Yang kedua, mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk pengecekan manual. Yang ketiga, mempercepat pelaporan dan pengawasan inventory. Yang keempat, menjadi model pembelajaran dalam pengembangan sistem digitalisasi gudang berbasis IoT. Apa hasilnya? Prototipe bekerja dengan baik dan mendeteksi stok dengan akurat. Yang kedua, Cornback Alpha dan ICC-nya 0,9 menunjukkan konsistensi yang tinggi. Biaya pembuatan hanya Rp103.350, lebih murah dari sistem RFID. Yang keempat, sistem pengirim data dan mengirim dan menampilkan data stok secara real time. Yang kelima, model cocok untuk UMKM karena murah, efisien, dan mudah diterapkan. Judul yang kelima, aplikasi pemantauan stok berbasis Internet of Things pada cloud computing. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pemantauan stok otomatis menggunakan teknologi Internet of Things dan cloud computing pada Cafe Jus Gedong, Bandung. Mengapa dilakukannya? Penelitian ini dilakukan karena pengelolaan stok di Cafe Jus Gedong masih manual sehingga data tidak akurat, pemantauan lambat, dan bahan baku sering terbuang. Belum ada sistem yang memungkinkan pemantauan jarak jauh sehingga dapat dipilih integrasi IoT dan cloud untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi pada usaha kecil. Bagaimana melakukannya? Komponen utamanya yang pertama sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian bahan baku untuk mengetahui stok otomatis. Yang kedua, ILSP8266 mengolah data sensor dan mengirimkannya ke cloud via Wi-Fi. Yang ketiga, LCD menampilkan informasi stok di lokasi. LED indikator visual status stok. Buzzer menampilkan peringatan saat stok menipis atau habis. ThinkSpeak menyimpan dan menampilkan data stok secara real time. ThinkView menampilkan pemantauan stok lewat perangkat selular. Telegram mengirim notifikasi otomatis saat stok berubah. Excel menyimpan data stok sebagai laporan historis. Proses kerjanya, identifikasi kebutuhan sistem melalui observasi dan wawancara. Yang kedua, perancangan sistem dilakukan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pemantauan prototip dan evaluasi berulang sebanyak 6 iterasi. Analisis sistem melalui akurasi, kecepatan respon, dan keandalan pembacaan stok. Apa manfaatnya? Yang pertama, mengurangi kesalahan pencatatan dan keterlambatan pemantauan stok. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja lewat proses otomatis. Yang ketiga, memudahkan pengambilan keputusan cepat berbasis data real time. Yang keempat, dapat diterapkan pada usaha kecil lain di sektor kuliner untuk meningkatkan manajemen persediaan. Apa hasilnya? Sistem mendeteksi dan menampilkan stok secara real time dan akurasi tinggi. Notifikasi Telegram muncul sekitar 3 detik setelah perubahan stok. LED dan buzzer efektif memberi peringatan saat stok menipis. Visualisasi data di ThinkSpeak dan ThinkView stabil tanpa perlu refresh. Data dapat diekspor ke Excel untuk dokumentasi dan analisis. Sistem mudah digunakan dan cocok untuk operasional kafe skala kecil. Dari judul nomor 1, kelebihannya, yang pertama, menggantikan perhitungan stok manual dengan otomatisasi berbasis IoT yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, menyajikan data sensor secara real time melalui web untuk memudahkan pemantauan stok di mana saja. Yang ketiga, memiliki akurasi tinggi dengan tingkat kesalahan sensor yang sangat rendah. Yang keempat, mudah diintegrasi dan dikembangkan karena menggunakan komponen umum seperti Node MCU, MySQL, dan web dashboard. Yang kelima, mendukung konsep industri 4.0 melalui otomatisasi dan pemanfaatan IoT dan manajemen logistik. Kekurangannya masih berupa miniatur sehingga belum menggambarkan kondisi gudang yang sebenarnya. Yang kedua, bergantung pada koneksi Wi-Fi dan berisiko terganggu saat jaringan tidak stabil. Yang ketiga, sensor ultrasonik memiliki tingkat kesalahan sekitar 5,5% sehingga akurasinya belum optimal. Yang keempat, sistem hanya fokus pada pemantauan tanpa fitur keamanan data. Yang kelima, belum diuji di kondisi nyata karena pengujian masih terbatas pada simulasi laboratorium. Dari yang judul kedua, kelebihannya, yang pertama, menggunakan teknologi IoT yang relevan dan efisien. Yang kedua, sistem otomatis dan mudah digunakan dan bisa dipantau dari jarak jauh. Yang ketiga, integrasi antar perangkat keras dan aplikasi Blink berjalan dengan baik. Kekurangannya, kinerja masih bergantung pada kestabilan jaringan internet. Yang kedua, prototip belum diuji pada skala besar atau kondisi operasional yang sebenarnya. Yang ketiga, belum disertai fitur keamanan data dan enkripsi dalam transmisi informasi. Dari judul ketiga, kelebihannya, yang pertama, sistem otomatis dan real time sehingga meminimalkan kesalahan manusia. Yang kedua, integrasi IoT memungkinkan akses data dari mana saja. Yang ketiga, hasil uji menunjukkan akurasi tinggi dan waktu respon cepat. Kekurangannya, yang pertama, kinerja sistem masih tergantung pada kestabilan koneksi internet. Yang kedua, tampilan web masih perlu dikembangkan agar lebih responsif atau mobile friendly. Yang ketiga, belum dilakukan pengujian untuk jarak maksimal pembacaan RFID dalam berbagai kondisi lingkungan. Yang keempat, dari judul yang keempat, kelebihannya yang pertama, biaya implementasi rendah dan cocok untuk skala UMKM. Yang kedua, mudah dibuat dan digunakan karena berbasis Arduino open source. Yang ketiga, tingkat akurasi tinggi, terbukti dan hasil uji reliabilitas. Yang keempat, dapat diakses secara real time melalui internet. Yang kelima, berpotensi dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem digital gudang yang lengkap. Kekurangan, sistem belum mampu mengidentifikasi produk, hanya menghitung jumlah stok. Yang kedua, akurasi sensor bisa terganggu oleh posisi barang dan jarak sensor yang tidak ideal. Yang ketiga, ketergantungan pada koneksi internet sehingga kurang optimal jika digunakan di area yang jaringan lemah. Yang keempat, penelitian masih berbasis skala laboratorium, belum diuji di lingkungan gudang nyata UMKM. Yang kelima, kelebihannya, mengangkat topik yang relevan dengan kebutuhan UMKM dan era digital. Yang kedua, kombinasi IoT dan cloud computing menghasilkan sistem yang praktis dan efisien. Yang ketiga, memiliki komponen teknologi yang terjangkau dan mudah diimplementasikan. Yang keempat, diuji secara nyata di lapangan dengan hasil yang dapat diukur dan terbukti efektif. Kekurangannya, fokus penelitian terbatas pada satu lokasi atau cafe jus gedong sehingga generalisasi masih rendah. Yang kedua, tidak dijelaskan aspek keamanan data cloud secara mendalam. Yang ketiga, tidak ada analisis biaya implementasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi usaha kecil lainnya. Yang keempat, fitur sistem masih terbatas pada pemantauan dan notifikasi, belum mencakup prediksi sesuai kebutuhan di masa depan. Judul yang keenam, sistem monitoring penyimpanan kebutuhan pokok berbasis Internet of Things atau IoT.
Apa yang dilakukannya? Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem pemantauan kebutuhan pokok seperti beras atau telur secara otomatis dan real time dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT. Mengapa dilakukannya? Penelitian ini dilakukan karena sistem penyimpanan konvensional tidak efisien karena membutuhkan pengecekan stok manual. Penelitian ini sebelumnya juga terbatas karena hanya bisa diakses dalam radius 25 meter melalui Wi-Fi. Karena itu, diperlukan pengembangan berbasis Internet of Things agar pemantauan dapat dilakukan dari mana saja selama terhubung internet. Bagaimana melakukannya? Komponen utamanya yang pertama ada Arduino Mega 2560 sebagai pengendali utama, load cell plus HX711 untuk mengukur berat beras, limit switch untuk mendeteksi jumlah telur, Ethernet shell, router, dan modem untuk koneksi internet, ThinkSpeak sebagai penyimpanan dan penampil data, aplikasi Android sebagai antarmuka pengguna. Proses kerjanya, sensor membaca perubahan berat dan jumlah, Arduino mengelola data menjadi informasi stok, data dikirim ke ThinkSpeak melalui Ethernet shell, ThinkSpeak menampilkan data real time tiap 30 detik, aplikasi Arduino menampilkan hasil monitoring ke pengguna. Apa manfaatnya? Yang pertama, menjadi referensi pengembangan sistem otomasi berbasis IoT, memudahkan pemantauan stok kebutuhan pokok tanpa pengecekan langsung, memberikan solusi praktis untuk pengelolaan logistik rumah tangga berbasis IoT. Apa hasilnya? Sistem memiliki akurasi tinggi dalam mendeteksi berat, beras, dan jumlah telur. Rata-rata waktu respon Arduino ke ThinkSpeak sekitar 17,6 detik. Rata-rata waktu respon aplikasi Android ke ThinkSpeak sekitar 1,28 detik. Jangkauan Wi-Fi terbatas pada 25 meter sehingga akses melalui internet tidak memiliki batas jarak. Kecepatan respon sistem dipengaruhi oleh besar kecilnya bandwidth internet. Judul yang ketujuh, rancang bangun sistem pemantauan ketersediaan stok barang pada rak penjualan berbasis IoT. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pemantauan sistem pemantauan stok barang otomatis berbasis IoT yang dapat mendeteksi perubahan dan jumlah barang secara real time. Mengapa dilakukannya? Penelitian ini dilakukan karena pengelolaan stok manual sering menimbulkan masalah seperti ketidakseimbangan stok, potensi kerugian, penurunan layanan, serta kerusakan produk, terutama bahan segar. Karena itu dibutuhkan sistem otomatis berbasis IoT untuk meningkatkan efisien dan akurasi pemantauan stok. Bagaimana melakukannya? Komponen utamanya yang pertama ESP32 sebagai pengelola data, sensor load cell HX711 untuk membaca berat barang, aplikasi Blink untuk monitoring stok dan notifikasi, Telegram untuk pengiriman pesan otomatis saat stok rendah. Proses kerjanya load cell membaca berat barang di rak, data diproses oleh ESP32, informasi dikirim ke Blink melalui internet. Jika stok di bawah batas, sistem mengirim notifikasi ke via Blink dan Telegram. Pengguna memantau stok secara real time dari perangkat pintar. Apa manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dibanding metode manual. Yang kedua, mengurangi risiko kehabisan dan kelebihan stok. Yang ketiga, meminimalkan kerusakan produk segar. Yang keempat, memudahkan pemantauan stok jarak jauh lewat smartphone. Yang kelima, mendukung digitalisasi operasional toko kecil dan swalayan. Apa hasilnya? Yang pertama, mendeteksi perubahan stok secara real time. Yang kedua, memberikan peringatan otomatis ketika stok menipis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan stok sebesar 30%. Yang keempat, mengurangi potensi kerugian finansial stok akibat stok tidak terkendali. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Judul yang ke-8, implementasi sistem ketersediaan stok dan pesanan coffee shop berbasis IoT dan jaringan nirkabel real time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan stok bahan baku serta pesanan pelanggan di coffee shop secara otomatis dan real time. Mengapa dilakukannya? Penelitian ini dilakukan karena banyak coffee shop masih mengelola stok dan pesanan secara manual sehingga rawan salah, lambat, dan tidak efisien. Kondisi ini dapat menyebabkan kehabisan stok, pemborosan, dan turunnya kualitas layanan. Dengan IoT, pengelolaan stok dan pesanan dapat otomatis, cepat, dan efisien sehingga meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Bagaimana melakukannya? Komponen utamanya adalah load cell untuk mengukur stok bahan, ESP32 memproses dan mengirim data via Wi-Fi, tablet aplikasi kasir mencatat pemesanan, server Node.js plus MongoDB mengelola data stok dan pesanan, dashboard Rich.js plus socket menampilkan stok dan pesanan real time. Proses kerjanya, Loadcell membaca jumlah bahan secara berkala, ESP32 mengirim data stok ke server, data pesanan dari kasir masuk ke server otomatis memperbaharui stok sesuai pesanan, dashboard menampilkan stok riwayat dan grafik penggunaan. Pengelola memantau dan mengatur sistem bahan berdasarkan data real time. Apa manfaatnya? Yang pertama, mengurangi risiko kehabisan bahan baku secara signifikan. Yang kedua, mempercepat proses pelayanan. Yang ketiga, meminimalkan human error. Yang keempat, menyediakan informasi stok yang transparan dan akurat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data real time. Apa hasilnya? Sistem berhasil diuji dalam lingkungan simulasi coffee shop yang bekerja stabil dan akurat. Yang kedua, akurasi sensor mencapai kesalahan rata-rata kurang lebih 1,5 gram pada rentang 0 sampai 5 kilo. Yang ketiga, waktu tunda atau latensi rata-rata hanya 1,2 detik sesuai kebutuhan real time. Yang keempat, server mampu memproses 30 transaksi pesanan per menit dengan tingkat keberhasilan 99,7%. Yang terakhir, integrasi stok dan pesanan berjalan otomatis dan mempercepat alur pelayanan pelanggan. Judul yang ke-9, monitoring penyimpanan kebutuhan pokok menggunakan ThinkSpeak berbasis IoT. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem monitoring ketersediaan bahan pokok seperti beras dan telur menggunakan teknologi Internet of Things. Mengapa dilakukannya? Penelitian ini dilakukan karena pemantauan stok secara real time tidak efisien dan sering salah. Pemantauan sebelumnya juga terbatas pada jarak 25 meter, sehingga stok tidak dapat dipantau dari jarak jauh. Karena itu diperlukannya sistem IoT yang terhubung internet agar stok dapat dipantau kapanpun dan dimanapun. Bagaimana melakukannya? Adapun komponen utamanya, load cell mengukur berat beras, limit switch menghitung jumlah telur, Arduino Mega 2560 memproses seluruh data sensor, modul HX711 memperkuat sinyal load cell, Ethernet Shield plus router TP-Link mengirim data ke internet, ThinkSpeak menyimpan dan menampilkan data sensor online, aplikasi Android memantau data secara real time. Proses kerjanya, sensor membaca berat beras dan jumlah telur, data diproses oleh Arduino, data diteruskan melalui Internet Shield ke internet, ThinkSpeak menampilkan data dan memperbarui data setiap 30 detik. Pengguna memantau hasil melalui aplikasi Android dari lokasi manapun. Apa manfaatnya? Yang pertama, memudahkan pemantauan stok bahan pokok secara otomatis dan jarak jauh.
Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga tanpa pengecekan manual. Yang ketiga, menyediakan informasi stok real time yang akurat dan mudah diakses lewat smartphone. Yang keempat, dapat menjadi modal sistem pemantauan kebutuhan rumah tangga berbasis IoT yang efisien. Apa hasilnya? Sistem berhasil mengirim data berat beras dan jumlah telur ke ThinkSpeak secara akurat. Rata-rata waktu respon pengiriman data adalah sekitar 17,6 detik. Yang ketiga, sistem mampu beroperasi dengan jangkauan lebih dari 25 meter meningkat dibandingkan penelitian sebelumnya. Data dapat dipantau real time melalui aplikasi Android selama perangkat terhubung ke internet. Paper yang ke-10, rancang bangun sistem keamanan penyimpanan inventaris berbasis IoT pada PT Swatama Megateknik. Apa yang dilakukannya? Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem keamanan penyimpanan inventaris berbasis IoT di PT Swatama Megateknik. Mengapa dilakukannya? Penelitian ini dilakukan karena sistem inventaris PT Swatama Megateknik masih secara manual, sehingga data tidak akurat dan peralatan sering hilang. Diperlukannya sistem keamanan modern yang lebih efisien dan aman. Penelitian sebelumnya tentang smart locker berbasis QR code belum dilengkapi sensor keamanan, sehingga sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan deteksi dan perlindungan fisik. Bagaimana melakukannya? Adapun komponen utamanya ISP dan ISP32 CAM sebagai pusat pengendali sistem. Yang kedua, sensor ultrasonik HCSR04 mendeteksi keberadaan barang. Sensor getar SW420 mendeteksi percobaan pembobolan. Relay 2 channel mengontrol buka tutup pintu. Solenoid lock door mekanisme kunci otomatis. LCD 12C dan LED menampilkan status kosong atau terisi. Buzzer sebagai alarm saat terdeteksi gangguan. Proses kerja yang pertama, pengguna login ke aplikasi Inflock. Yang kedua, sistem memverifikasi lokasi pengguna. Aplikasi menghasilkan QR kode untuk akses pintu. ISP32 memindai QR lalu relay membuka kunci solenoid. Sensor ultrasonik membaca kondisi barang dan menampilkan status di LCD. LED merah untuk terisi, LED hijau untuk kosong. Sensor getar mendeteksi gangguan dan mengaktifkan buzzer. Data status aktivitas dan sensor dikirim ke Firebase. Admin memantau kondisi dan riwayat akses melalui aplikasi Inflock. Apa manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan keamanan inventaris melalui sistem sensor dan QR kode. Mengurangi risiko kehilangan dan pencurian aset. Meningkatkan efisiensi serta akurasi pencatatan barang. Yang keempat, memudahkan manajemen dan pemantauan jarak jauh melalui aplikasi. Apa hasilnya? Sistem mikrokontroler IoT berjalan baik dan terintegrasi dengan aplikasi. Aplikasi Inflock mengontrol akses, menampilkan status, dan merekam aktivitas pengguna. Sensor ultrasonik dan getar bekerja akurat dalam mendeteksi kondisi penyimpanan. Pengujian aplikasi menunjukkan kelayakan penuh, 100% berfungsi, dan kompatibilitas. Yang terakhir, sistem terkoneksi ke Wi-Fi dan Firebase dalam 5-20 detik dengan respon kurang dari 1 menit. Dari judul nomor 6, kelebihannya yang pertama, sistem dapat diakses dari lokasi manapun selama terkoneksi internet. Yang kedua, akurasi data tinggi dan pengukuran konsisten. Yang ketiga, penggunaan ThinkSpeak memudahkan proses penyimpanan dan visualisasi data secara otomatis. Kekurangannya, yang pertama, sensor limit switch masih bersifat sederhana dan kurang selektif sehingga bisa salah mendeteksi benda selain telur. Yang kedua, sistem koneksi masih kurang efisien karena memerlukan router, modem, dan Ethernet shield. Yang ketiga, belum terdapat fitur identifikasi objek untuk membedakan jenis benda pada tempat penyimpanan. Dari judul nomor 7, kelebihannya sistem bekerja otomatis dan real time sehingga mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, notifikasi cepat melalui dua aplikasi Blink dan Telegram. Yang ketiga, mudah diintegrasi dengan perangkat pintar. Yang keempat, cocok untuk berbagai jenis toko dan kebutuhan pengawasan stok tinggi. Kekurangannya, yang pertama, tergantung pada koneksi internet sehingga tidak optimal saat jaringan lemah. Yang kedua, biaya instalasi pada perangkat IoT relatif tinggi bagi usaha kecil. Yang ketiga, sensor hanya membaca berat total, belum mampu membedakan jenis dan satuan barang. Dari judul nomor 8, kelebihannya yang pertama, sistem real time dan tingkat akurasi tinggi. Yang kedua, mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, mudah diakses melalui dashboard dan interaksi dan responsif. Yang keempat, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur analisis prediktif dan notifikasi otomatis. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan dan efektivitas operasional coffee shop. Kekurangannya yang pertama, ketergantungan tinggi pada stabilitas jaringan Wi-Fi yang bisa menyebabkan keterlambatan data jika sinyal lemah. Yang kedua, sensor load cell membutuhkan kalibrasi berkala agar tetap akurat. Yang ketiga, diperlukannya pelatihan staf agar bisa mengoperasi sistem digital dengan benar. Yang keempat, belum dilengkapi dengan fitur keamanan data dan prediksi otomatis secara penuh. Dari judul nomor 6, kelebihan yang pertama, dapat diakses dari mana saja menggunakan internet. Yang kedua, pengiriman data cepat dan akurat. Yang ketiga, integrasi antara Arduino, sensor, dan platform ThinkSpeak berjalan stabil. Yang keempat, menyediakan tampilan pemantauan sederhana melalui smartphone. Kekurangannya pertama, sistem masih bergantung pada koneksi internet sehingga tidak dapat berfungsi tanpa jaringan. Yang kedua, tidak ada fitur notifikasi otomatis jika stok mencapai batas maksimum. Yang ketiga, uji coba hanya dilakukan pada 2 jenis bahan pokok, beras dan telur, sehingga belum fleksibel untuk banyak jenis barang. Yang keempat, kecepatan respon masih bergantung pada bandwidth internet yang digunakan. Dari judul nomor 10, kelebihannya pertama, menggabungkan keamanan fisik dan digital, QR code plus sensor. Yang kedua, sistem real time dan otomatis terhubung ke cloud database. Yang ketiga, akurasi sensor tinggi dan kompatibel dengan berbagai perangkat Android, diuji dengan standar internasional atau ISO 25010 untuk menjamin kualitas aplikasi. Kekurangannya, sistem tergantung pada koneksi internet sehingga jika jaringan tidak stabil, fungsi monitoring bisa terganggu. Yang kedua, jarak baca QR code masih terbatas maksimal 19 cm. Yang ketiga, pengujian usability menunjukkan hasil belum maksimal atau 78,3%. Artinya tampilan dan kemudahan penggunaan masih bisa ditingkatkan. Yang keempat, tidak dijelaskan keamanan data pada Firebase secara mendalam atau risiko akses tidak sah belum dibahas. Demikian penjelasan saya mengenai 10 paper terkait monitor persediaan barang berbasis IoT. Semoga rangkuman ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan penelitian di bidang tersebut. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.